Di mana aku? Mengapa suaranya terdengar seperti ini? Apakah aku salah minum obat? Tuan. Apakah Anda menyelamatkanku? Jadi bagaimana rencanamu untuk membalas budiku? Nona muda, tolong jaga harga dirimu. Jangan melihat apa yang tidak seharusnya dilihat. Dasar mesum. Kakak berdada besar. Aku menyelamatkan nyawamu. Dan kamu masih mengutukku. Kamu masih melihatnya. Masih melihat. Liu Shikyu. Bersujud penuh syukur atas rahmat penyelamat nyawa sang abadi. Itu hanya mandi air panas. Tidak perlu seperti itu. Cepat-cepat bangun. Aku terluka oleh tombak pembantai dewa. Aku seharusnya sudah mati. Tuan ini, teknik apa yang dia gunakan untuk membawaku kembali dari ambang kematian? Junior ini berterima kasih atas bantuan Anda. Benda ini adalah kehormatan tertinggi dari keluarga Liuku, keluarga dewa bela diri. Jika Anda memiliki kebutuhan akan jasaku di masa depan, tolong katakan saja. Junior ini pamit. Kakak berdada besar ini ternyata cukup murah hati. Sebelum guruku meninggal, dia menitipkan kuil Tao yang usang ini kepadaku dan menyuruhku menjaganya dengan baik. Selain unggas dan ternak, tidak ada apa-apa di pegunungan ini. Aku bosan setengah mati. Kapan aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini? Bufan, Guru, kau boleh turun gunung sekarang. guru. Dasar bocah. Apa kamu mencoba mengerjaiku? Bufan, aku benar-benar gurumu. Kamu masih berani berbohong padaku. Aku akan mencabuti semua bulumu sekarang juga. Tunggu, dasar bocah bau. Pergi lihat di bawah tempat tidurmu. Aku meninggalkan surat nikah di sana untukmu. Baiklah, jika nanti tidak ada, aku akan mengirimmu menemui guruku. Benar-benar ada kontrak pernikahan. Surat nikah. Aku penasaran seperti apa calon istriku. Dasar bocah bau, apakah gurumu akan berbohong padamu? Ingat, bahwa surat nikah itu turun gunung dan melamarlah ke keluarga Liu. Setelah perjalanan turun gunung ini, begitu kau berhasil, kau benar-benar bisa meninggalkan gunung untuk selamanya. Murid ini berterima kasih pada guru. Setelah 20 tahun hidup dalam kesendirian, aku akhirnya bisa turun gunung. Aura alam iblis. Persis seperti yang aku prediksi. 3 alam pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Sepertinya, bahwa kontrak pernikahan yang kubuat dengan keluarga Liu saat itu adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus ini. Bufan, menyelamatkan nyawa 3 alam, bergantung padamu. Leluhur keluarga Liu kami. Sang Valkyrie telah hilang selama 50 tahun. Liu Guowei, kepala keluarga Liu. Liu Qingchen, putri sulung keluarga Liu. Sekarang semua orang bilang, Sang Valkyrie sudah mati, dan keluarga Liu sedang dalam kemunduran. Seleksi 1 abad sekali, dari kuil 8 penjuru, akan segera dimulai. Selama keluarga Liu kami bisa berpartisipasi dalam seleksi, keluarga Liu pasti akan bangkit kembali. Tapi suami, kita tidak memiliki Leontin Job leluhur. Wanju, ibu dari Liu Qingchen. Kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki gerbang kuil 8 penjuru. Benar sekali. Itulah mengapa aku mengirimkan kontrak pernikahan ke semua keluarga ranah dewa yang besar. Ini semua demi mencari suami yang baik untuk Qingchen. Agar kami bisa menggunakan token ranah dewa untuk berpartisipasi dalam seleksi kuil 8 penjuru. Ibu ayah, dengan penampilanku ini, semua tuan muda di kota saat ini sedang mengantre di depan pintu rumah kita. Panas sekali di sini.
Akhirnya giliranku. Seseorang. Bagaimana bisa sembarang orang? Diizinkan masuk ke kediaman keluarga Liu kita. Usir pengemis bau ini. Dari sini. Aku bukan pengemis. Aku di sini untuk melamar. Aku bahkan membawa kontrak pernikahannya. Ini benar-benar kontrak pernikahan. Jadi kau adalah keturunan keluarga Ranah Dewa. Atau mungkin penerus Ranah Dewa. Ranah Dewa apa? Aku adalah Lingguvan penerus generasi ke-18. Dari Gunung Wolong. Kau seorang Taoist bau. Sebaiknya pergi berkaca dan lihat dirimu sendiri. Kau pikir kau layak melamarku? Pernikahan ini batal. Sialan. Aku sudah menunggu di panas ini begitu lama. Dan kamu membuang kontrak pernikahan itu begitu saja. Apa kamu sedang mempermainkanku? Bagaimana bisa? Kau Taoist bau, kau masih berani bersikap angkuh. Aku. Maksudku, nona muda membuangnya adalah tindakan yang tepat. Karena Anda nona muda merasa kontrak pernikahan ini tidak cocok. Maka aku akan pamit. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Paling buruk aku akan kembali ke atas gunung. Dan terus menjaga kuil Tao yang usang itu. Itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Zhao Xingchen putra sulung keluarga Zhao Grandmaster. Ayo pergi. Mau kemana kau? Qin Chen, bukankah kau berjanji untuk bersamaku seumur hidup? Aku tidak menyangka kau akan bertunangan dengan pecundang ini. Mengapa? Bukan Taoist bau ini yang melakukannya. Aku Xiao Xingchen telah bertarung di alam luar selama bertahun-tahun. Kini aku telah melangkah ke ranah Grandmaster. Aku hanya selangkah lagi dari ranah dewa. Keluarga Xiaoku juga merupakan keluarga ranah dewa. Bagaimana mungkin aku tidak cukup baik untukmu? Xingchen, Aku tahu. Dia yang memaksamu bukan? Apa? Qin Chen, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak juga. Kapan aku pernah memaksanya? Aku sudah memutuskan pertunangan dengannya. Batalkan. Sepertinya kau benar-benar memaksa Qin Chen. Keparat. Bersiaplah untuk mati. Oh tidak. Kamu serius? aku tidak menyangka Xingchen begitu peduli padaku. Kalau begitu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan gangguan ini sekali dan untuk selamanya? Xingchen, itu semua karena Taoist bau itu memaksaku. Kamu benar-benar ahli dalam memainkan peran sebagai korban. Kamu benar-benar munafik yang manipulatif. Jadi benar kau yang memaksa Qin Chen? Hanya satu dari kita yang akan keluar dari sini. Dua perang. Penjaga. Tangkap dia untukku. Tidak, tunggu. Berhenti. Valkyrie. Leluhur. 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 Kakak berdada besar. Salam Valkyrie. Salam Valkyrie. Salam leluhur. Salam leluhur. Kakak berdada besar, kamu datang tepat waktu. Kenapa kamu memakai baju hari ini? Kamu terlihat jauh lebih kecil dari biasanya. Mengapa makhluk abadi ini ada di sini? Apakah aku menyinggungnya di suatu tempat? Apakah dia akan memusnahkan seluruh keluargaku? Tunggu sebentar. Kamu bilang, dia adalah leluhurmu. Tapi dia terlihat bahkan lebih muda dari putrimu. Cukup dengan omong kosong itu. Valkyrie telah kembali ke tahtanya. Kebohonganmu mulai terbongkar. Apa yang sedang kamu lakukan? Mana Valkyrie? Saya Xiao Xingchen, dari keluarga Xiao. Orang ini mencuri giok perang dewa milikmu dan menipu orang-orang di keluarga Liu. Aku sudah menangkapnya. Saya memohon Nona Valkyrie untuk menjatuhkan hukuman padanya. Menjatuhkan hukuman? Apakah aku punya keinginan untuk mati? Untuk menjatuhkan hukuman padanya? Kakak berdada besar, tolong jelaskan ini padaku. Token ini, kamu yang menyodorkannya ke tanganku kan? Aku hanya datang untuk melamar tahu. Mengapa kalian semua bertingkah seolah ingin membunuhku? Melamar? Kamu bilang, kamu datang ke keluarga Liu untuk melamar. Itu benar. Leluhur, ini adalah sampah itu. Dia benar-benar berani bermimpi menikah denganku. Itu hanyalah katak yang menginginkan daging angsa. Aku jijik melihatnya. Tutup mulutmu. Qin Chen, Leluhur, mengapa Anda memukulku? Liontin giok ini memang sesuatu yang kuberikan padanya. Dan karena dia datang untuk melamar, kamu benar-benar berani menolak? Kamu punya nyali juga. leluhur. Apa maksudmu? Apakah aku punya niat? Ahli ini datang ke keluarga Liu untuk melamar. Adalah berkah terbesar seumur hidup keluarga Liuku. Kamu tidak mau menikah dengannya begitu? Baiklah, aku akan menikah dengannya. Leluhur. Apa yang kau katakan? Kau ingin menikahinya? Apakah aku tidak salah dengar?
Kakak berdada besar, kamu serius? Jika itu cara kamu mengatakannya, itu bukan hal yang mustahil. Namun, mereka bilang kamu adalah leluhur. Apakah itu nyata? Kamu tidak bercandakan. Ali, Anda bercanda. Saya sudah berusia lebih dari 300 tahun, tapi tenang saja tuanku. Saya masih seorang perawan, keturunan keluarga Liu ini. Semuanya diadopsi. 300 tahun. Tidak. Jika leluhur menikahi sampah ini, bukankah dia akan menjadi kakak buyutku? Tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Leluhur, bagaimana mungkin sampah seperti ini layak untuk Anda? Kamu menyebutnya sampah. Apakah kamu bahkan tahu identitas aslinya? Identitas? Status macam apa yang mungkin dia miliki? Itu benar, aku hanyalah seorang talis biasa. Status apa yang mungkin kumiliki? Beritahu aku dengan cepat. Apa maksud ahli Lin dengan itu? Apakah dia mencoba memberi isyarat tentang sesuatu? Jangan ungkap identitasnya. Memang, status seorang abadi sangatlah mulia. Tidak bisa diketahui oleh orang biasa. Mari kita kesampingkan masalah identitasnya untuk saat ini. Kalianlah keluarga Xiao yang datang ke keluarga Liuku untuk bertindak sewenang-wenang. Apakah kamu pikir keluarga Liuku tidak punya siapa-siapa lagi untuk membela diri? Valkyrie, kau adalah ahli ranah dewa. Dan aku bukan tandinganmu. Tapi jangan lupa, leluhur keluargaku Dewa Pedang adalah yang nomor 1 di ranah Dewa Dacia. Bocah ini menghancurkan replika pembantai dewa milik leluhurku. Kejahatannya sangat keji. Jika bisa, serahkan dia kepada keluarga Xiaoku untuk ditangani. Maka masalah hari ini akan dianggap selesai. Dan jika aku bilang tidak, Maka keluarga Liumu bisa bersiap menghadapi murka Dewa Pedang. apakah kamu mengancamku? Kita tadi baik-baik saja. Kenapa kamu berlutut lagi? Seperti yang diharapkan dari seorang abadi. Bahkan tekanan ranah dewa yang kukeluarkan. Diabaikan seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia terlalu kuat. Jika aku menikah dengannya, mengapa aku harus takut pada Dewa Pedang? Bocah Xiao, kembali dan katakan pada Dewa Pedang, Lin Bufan, aku melindunginya. Jika dia ingin datang, dia harus melewati aku dulu. Liu Shikyu. Qingqiang, hari ini, leluhur Mulan yang mencari ajalnya sendiri itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami. Xing Chen, Leluhur, kau menyinggung keluarga Xiao. Demi bocah ini, itu tidak sepadan. itu benar leluhur. Jika Dewa Pedang datang, keluarga Liu kita akan tamat. Diam. Apa yang kamu takutkan? Dewa Pedang tidak akan datang secepat itu. Siapa yang menghancurkan replika pembantai dewa milik orang tua ini? Dewa Pedang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tiba secepat itu? Leluhur, keluarga Xiao tinggal tepat di sebelah kita. Apa katamu? Cukup omong kosongnya. Xiao di leluhur keluarga Xiao di puncak ranah dewa. Siapa yang menghancurkan replika pembantai dewa milik orang tua ini? Keluar sekarang. Kau tahu Isbal, ini adalah karma yang kau ciptakan sendiri. Dewa Pedang, pembantai dewa memang rusak olehnya. Sebaiknya kau mengaku. Jangan seret keluarga Liu kami bersamamu. Ini hanya gunting kuku yang rusak. Aku akan membelikanmu yang baru. Mengapa kamu begitu marah? Bunting kuku. Kau berani menyebut replika pembantai dewa milik orang tua ini sebagai gunting kuku? Dewa Pedang, jika kau berani menyentuhnya, kau akan menyesali ini. Valkyrie, mulutmu besar sekali. Di seluruh Dacia, selain kuil 8 penjuru, siapa yang berani mengatakan mereka akan membuatku menyesali apapun? Dan manusia rendahan ini, mengapa aku tidak bisa menggerakkannya? Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Seorang pria sejati, berdiri tegak dan kokoh. Shikyu, kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi dengan kakek tua ini dan mengobrol secara pribadi. Aku menolak percaya bahwa aku seorang pemuda tidak bisa menangani orang tua seperti dia. Sang abadi benar-benar terlalu keren. Sepertinya dia berniat menangani ini sendiri. Baiklah, aku mengerti. Bocah, kau sudah mati. Ayo pergi kakek tua. Mengapa Lin Bufan belum kembali? Aku hampir mati kelaparan. Berhenti mengeluh. Simpan energimu. Anak muda, kau menghancurkan replika pembantai dewa milikku. Hari ini, kau akan membayar dengan nyawamu. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu pembantai dewa yang sejati.
Ini adalah dentang dari pembantai dewa yang asli. Dewa Pedang benar-benar menggunakan pembantai dewa yang asli untuk menghadapi bocah ini. Kali ini dia tamat. Mati. Tunggu. Kamu serius? Ini hanya gunting kuku yang rusak. Aku akan membelikanmu yang baru. Bukankah itu cukup? Kau masih keras kepala bahkan sekarang. Aku punya pedang. Namanya Pembantai Dewa. Anjing siapa ini? Semuanya berakhir. Itu masuk ke dalam. Nyawa anjing ini sudah sampai di ujungnya. Lupakan saja. Dari mana anjing liar ini berasal? Kau mencari kematian. Binatang surgawi. Mengapa ada binatang surgawi di sini? Tuan besar. Mengapa kamu datang ke sini? Pria itu. Kau masih ingat kalau kami masih hidup? Ayolah, sudah cukup, kemarilah. Tuan besar sangat penurut. Kau benar-benar menjinakkan binatang surgawi. Binatang surgawi apa? Ini hanya anjing kampung yang kupelihara. Tuan besar. Kalian orang kota. Apa kalian benar-benar belum pernah melihat anjing kampung sebelumnya? Anjing kampung? Kau memelihara binatang surgawi sebagai anjing kampung. Kau, siapa sebenarnya kau? Aku. Penerus generasi ke-18 dari Gunung Wolong. Lin Bufan. Ahli macam apa ini? Untung saja aku tidak melancarkan serangan sungguhan tadi. Jika tidak aku, mungkin sudah mati sekarang. Tidak, aku harus menebus keterobohanku. Jika tidak, keluarga Xiuku dalam bahaya. Bahwa Tuan Dewa Pedang, kalian membuat keributan bukan? Kendala. Ya, Suami, bagaimana keadaannya di luar sana? Dewa Pedang sedang murka. Konsekuensinya sangat mengerikan. Bagaimana dengan bocah Lin Bufan itu? Tamat. Tidak bergerak sedikit pun. Bagus. Seorang abadi benar-benar seorang abadi. Tidak disangka, dia bisa menundukkan. Jauh Ji hanya dengan satu pikiran. Ini. Semir. Apakah ini anjingmu? Benar. Tapi anjing ini tidak untuk dijual. Dan aku tidak bermaksud merusak guntingmu. Aku akan membelikanmu yang baru, oke? Tidak. Semir, aku salah. Tolong ampuni keluarga Xiaoku. Apa yang kamu lakukan? Memanggilku senior sekarang. Apa aku terlihat setua itu? Semir, jika kau tidak memaafkanku, maka Xiao akan berlutut sampai kau setuju. Mungkinkah ketampananku dan reputasi Gunung Wolong benar-benar mengintimidasi orang tua ini? Baiklah. Aku memaafkanmu. Tapi jangan panggil aku senior lagi. Aku baru berusia 20-an. Semir, Paul sangat murah hati. Semir, ini adalah artefak suci yang kubawa. Pedang Pembantai Dewa, mohon terimalah. Sebagai permintaan maaf. Selamat tinggal, Semir. Tuan Dewa Pedang, apakah sudah selesai? Selesai. Dewa Pedang. Aku rasa kamu sudah tahu sekarang. Aku tahu. Untuk membuat Dewa Pedang bertindak secara pribadi. Sepertinya bocah itu sudah mati dan tiada. Lin Bufan mulai tahun ini dan seterusnya. Aku akan membakar dupa untukmu. Kau, Apa yang sedang kalian bicarakan? bagaimana mungkin kau belum mati? Mengapa aku harus mati? Aku baik-baik saja. Dewa Pedang tidak membunuhmu. Tidak, kami mengobrol dengan baik. Meskipun dia sepertinya punya masalah dengan otaknya. Tapi Dewa Pedang jelas-jelas telah mencabut pembantai dewa. Bagaimana mungkin dia masih baik-baik saja? Liu Qingcheng, tutup mulutmu. Kamu tidak punya rasa hormat. Leluhur, apa kau benar-benar akan menikahi orang seperti ini? Dia sudah menyinggung seluruh keluarga Xiao. Jika dia melibatkan keluarga Liu, kita benar-benar tamat. Bodoh. Bersamanya keluarga Liu kita aman.
Apa siapa yang kunikahi? Apakah kamu punya pendapat tentang itu? Tidak. Sepertinya keluarga Liu sudah benar-benar tamat. Aku harus mencari kesempatan untuk membelot ke pihak Xing Chen demi masa depan yang lebih baik. Maafkan aku leluhur. Kau yang memaksaku. Kau akan menjadi tumbal bagiku untuk masuk ke keluarga Xiao. Sekarang Sikil. Apa tes yang kamu sebutkan tadi? Ini adalah seleksi masuk yang diadakan oleh Kuil 8 Penjuru. Tes ini sangat sederhana. Para peserta hanya perlu menjalani tes bakat. Kamu pasti akan lulus dengan mudah. Tes bakat. Apakah itu kuis trivia? Aku ahli dalam hal itu. Aku harus tamer sedikit. Di depan kakak berdada besar. Tes masukkan. Tidak masalah, serahkan padaku. Selamat datang kembali leluhur. Leluhur, apakah Anda sudah menyelesaikan masalah dengan keluarga Liu? Leluhur, Kau berani menyebut keluarga Liu di depanku. Mulai sekarang siapapun yang menyebut keluarga Liu di depanku Xiao Yanchen, kepala keluarga Xiao dari ranah Dewa. harus berurusan denganku. leluhur. Ada apa dengan leluhur? Jangan kau membuat leluhur berurusan dengan keluarga Liu hanya demi seorang wanita. Leluhur tentu saja tidak senang. Sepertinya, kita harus menunggu seleksi kuil untuk memusnahkan keluarga Liu. Mengenai Liu Qingcheng itu, mari kita lihat apakah dia memilih keluarga Liu atau kau. Aku yakin Qingcheng pasti akan memilihku. Tapi untuk bocah itu, jika dia berani datang ke seleksi kuil, aku akan memastikan dia tidak akan pernah bisa pergi. Kuil 8 Penjuru. Pantas saja Kuil 8 Penjuru. Semua keturunan keluarga dari ranah Dewa berkumpul di sini, bukan? Tentu saja, Kuil 8 Penjuru memiliki banyak ahli ranah Dewa. Aku dengar di dalam gerbang kuil ada makhluk yang lebih kuat yang tersembunyi. Hanya dengan kekuatan inilah mereka bisa menjaga Dacia dan bertahan melawan invasi asing. Apa yang kalian bicarakan? Dewa makhluk abadi. Apakah ini semacam tes kecerdasan? Mengapa berada di tempat kumuh seperti ini? Lin Bufan, kau benar-benar punya nyali untuk berpartisipasi dalam seleksi kuil. Kenapa aku tidak berani datang? Kau menghancurkan replika pembantai dewa milik keluarga Xiaoku. Sudah kukatakan sebelumnya, keluarga Xiaoku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Karena kau mengantarkan dirimu ke depan pintuku, maka aku akan mengirimmu ke liang kubur. Bocah Xiao, kamu berani? Bukankah ini Valkyrie dari keluarga Liu? Dia benar-benar datang. Tidak heran keluarga Liu berani berpartisipasi dalam seleksi kuil. Apa gunanya Valkyrie kembali keluar? Itulah hari kematianmu. Semuanya. Penatua Kuil 8 Penjuru. Hari ini adalah hari seleksi kuil kita. Sesuai aturan kuil, kami akan memilih mereka yang memiliki bakat luar biasa untuk bergabung dengan kuil kami. Dan keluarga di balik mereka akan menerima perlindungan dari kuil ini. Sekarang, Penatua Kuil 8 Penjuru di ranah Dewa. tetua ini menyatakan, seleksi masuk resmi dimulai. Ini adalah artefak abadi milik kuil. Lonceng primordial. Lonceng ini memiliki 9 dentang. Para penguji harus memukul lonceng dengan palu ilahi kuno ini. Lonceng kuno itu kemudian akan berbunyi. Hanya 3 individu yang bisa membuat lonceng berbunyi paling banyak, yang akan memenuhi syarat untuk memasuki kuil 8 penjuru kami. Sikil. Bukankah seharusnya ini tes kecerdasan? Bagaimana bisa berubah menjadi dantang lonceng? Tes kecerdasan. Benar sekali. Ujian ini memiliki batas usia 50 tahun. Mereka yang melebihi usia ini, bahkan jika mereka melangkah maju, tidak akan mampu mengeluarkan suara dari lonceng kuno. Selesai. Lupa menanyakan usia sang ahli. Baiklah, kalau begitu, siapa yang duluan? Aku akan melakukannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 4 dentang. Bakatmu cukup untuk menjadi dewa. Luar biasa. Layak menjadi keturunan keluarga Liuku. Tidak kalah dari siapapun. Keluarga Liu. Keluarga Liu yang mana? Apa maksudmu dengan itu? Patriark Xiao, Xing Chen dan aku adalah kekasih masa kecil. Cinta kami lebih kuat dari emas. Hari ini, aku bersedia meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Dan bergabung dengan keluarga Xiao. Bagus. Aku juga. Apa yang kalian semua lakukan?
Apakah kalian mencoba mengkhianati keluarga Liuku? Mengkhianatiku? Pengkhianatan? Bagaimana bisa kau menyebutnya pengkhianatan? Kau benar-benar melakukan ini demi dia. Bersedia menyinggung keluarga Xiao dan membawa keluarga Liu menuju kehancuran. Beraninya kau menceramahi kami. Burung cerdas memilih dahan yang tepat, dan menteri bijak memilih tuan yang tepat. Liu Shiqiu, pada akhirnya kau tetap sendirian. Apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Xiaoku? Tunggu. Hanya membunyikan lonceng. Tapi kalian semua jadi begitu heboh. Kalian bahkan mengubah ini menjadi film mata-mata. Shiqiu, jangan khawatir. Selama lonceng ini tidak hancur, membunyikannya 1000 kali pun tidak masalah. Benda tak berguna. Omong kosong apa yang sedang kau ucapkan di sini? 1000 kali. Tidakkah kau takut pinggangmu keseleo? Karena itu masalahnya. Jane Eyre, tunjukkan padanya apa itu bakat yang sebenarnya. Ya. Bagus. 6 dentang. 6 dentang. Luar biasa. 6 dentang. Bakatmu cukup untuk menjadi abadi. Sepertinya ini adalah bakat terbaik. Kita lihat hari ini. Bocah Xiao, apakah kau bersedia untuk menjadikanku sebagai tuanmu? Aku bersedia. Murid Xiao Xingchen, memberi hormat kepada tuan. Bagus. Sangat bagus. Apa? Bakat bocah Xiao ini benar-benar menentang langit. Aku penasaran, apakah bakat Bufan bisa melampaui 6 dentang? Jika dia tidak bisa, maka keluarga Xiao bergabung dengan kuil 8 penjuru. Bahkan jika Bufan kuat, dia tidak bisa melawan seluruh kuil 8 penjuru. Lagi pula, aku dengar kepala kuil juga merupakan ahli tingkat abadi, meskipun keberadaannya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Selamat. Selamat kepada Tuan Muda Xiao karena bergabung dengan kuil 8 penjuru. Mulai sekarang keluarga Xiao akan mendominasi dunia. Tak terkalahkan di bawah langit. Tepat sekali. Anak muda, apakah kau melihatnya dengan jelas? Bahkan jika kau memiliki pembantai dewa, lalu kenapa? Di hadapan bakat dan kekuatan sejati, kau pada akhirnya hanyalah seorang badut. Valkyrie, sekarang kau harus tahu, siapa yang telah kau singgung. Ini adalah calon abadi. Kaulah yang menghancurkan keluarga Liu. Leluhur, buatlah garis pemisah antara dirimu dan bocah itu sekarang. Belum terlambat untuk membela ke keluarga Xiao. Tidak, aku bertanya apa kalian orang kota belum pernah membunyikan lonceng sebelumnya. Lonceng rusak ini. Aku juga punya satu di rumah. Membunyikannya 100 kali berturut-turut tidak akan membuatku lelah. Kata-kata yang sangat sombong. Anak muda, karena itu masalahnya. Maka naiklah dan cobalah. Aku ingin melihat, apakah kau bahkan bisa membunyikannya sekali saja. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka di depan semua orang, berlutut dan akui kesal ENMU. Bagaimana jika aku membunyikannya lebih banyak darimu? Jika kau bisa melampaui Cheng Pe, aku akan membiarkanmu ditangani oleh keluarga Xiao. Baiklah, kau yang mengatakannya. Kata-kata kosong tidak ada gunanya. Kau akan segera tahu, apa itu keputusasaan. Itu benar-benar berbunyi. Itu benar-benar berbunyi. Itu benar-benar berdentang. Itu benar-benar berbunyi. Hanya satu dentang tapi dia membunyikannya dengan begitu mudah. Apa yang baru saja kau katakan? Hanya satu dentuman padahal. Apa yang membuatmu begitu bangga? Empat dentang. Bakat ranah dewa. 4 dentang. Bakat tak berguna ini, bagaimana bisa setara dengan milikku? Dia benar-benar berhasil membunyikan 4 dentang. Ini mustahil. 4 dentang. Itu hanya batasmu, bukan batas milikku. Ini tidak mungkin. 6 dentang. 6 dentang. 6 dentang lagi. Kecuali kau sudah menerima satu murid. Yang satu ini seharusnya giliranku kan. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Selama seleksi masuk hari ini, 2 keajaiban tiada tara telah muncul. Sepertinya kebangkitan Dacia kita sudah dekat. 6 dentuma. Bagaimana ini mungkin? Bakat tak berguna. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan milikku? Ini 7 dentang. 7 dentang. Ini mustahil 7 dentang. 7 dentang. Lonceng primordial telah berbunyi 7 kali. Anak ini memiliki potensi seorang abadi emas.
Dia benar-benar memiliki bakat yang lebih tinggi daripada putraku sendiri. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Konon di luar ranah dewa, terdapat 6 tingkatan agung, yaitu abadi sejati, abadi emas, raja abadi, kaisar abadi, penguasa abadi, dan kaisar abadi. Potensi bocah ini, bahkan di ranah abadi, sangatlah luar biasa. Ketuali, mengapa tidak membiarkan bakat cemerlang ini ikut denganku saja? Apakah kau sudah menyesali pilihanmu? Mama, aku benar-benar salah menilai situasi ini. Aku sudah menduganya. Bufan pasti akan memberiku kejutan. Lonceng primordial berdentang 7 kali. Dan fakta bahwa dia membuatnya berdentang membuktikan usia aslinya. Di bawah 50 tahun, seorang ahli tingkat abadi semuda ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. 8 dentang. Lonceng primordial telah berdentang 8 kali. Potensi anak ini jauh melampaui sekadar abadi sejati. Ini adalah seorang raja abadi. Ketua Wang, kau orang tua dari ranah dewa. Kau benar-benar telah menemukan bakat monster. Ini sungguh sulit dipercaya. Seorang jenius dengan bakat seperti ini. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa membimbingnya dengan benar? Luo Wensen, wakil kepala kuil dari abadi sejati. Dia harus diserahkan kepadaku, wakil kepala kuil, untuk dibimbing. Wakil kepala kuil, apakah kau mencoba merebut murid dariku? Memang, monster dengan potensi raja abadi. Bagaimana mungkin 2 kultivator ranah dewa rendahan bisa mengajarinya di Dacia saat ini? Selain kepala kuil yang sudah naik ke alam atas, hanya aku seorang abadi sejati setengah langkah yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Anak muda, apakah kau bersedia untuk menjadikanku sebagai tuanmu? Aku. Bahkan abadi sejati setengah langkah. Wakil kepala kuil telah terusik. Sepertinya kebangkitan keluarga Liuku sudah terjamin. Habislah sudah. Jika bocah ini menjadi murid wakil kepala kuil, maka keluarga Xiaoku, kemudian keluarga Xiao saya, akan menghadapi malapetaka. Tunggu sebentar. Itu hanya lonceng rusak yang berdentang 8 kali. Kenapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Lin Bufan, jangan menguji keberuntunganmu. Memancing keberuntunganku. Itu hanya lonceng rusak itu saja. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mustahil. Apa yang mustahil dari hal itu? Perhatikan baik-baik. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah ada yang tidak beres? Ini, dia membuat lonceng primordial memainkan lagu selamat ulang tahun. Memang. Ini bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan lonceng itu hanya bisa berdentang 9 kali? Tepat sekali. Dia benar-benar membunyikannya ratusan kali. Kau, bakat macam apa yang sebenarnya kau miliki? Aku. Aku tahu. Pasti ada yang salah dengan lonceng ini. Jika tidak sebagai rakyat jelata biasa, bagaimana mungkin kau bisa membunyikannya 100 kali? Wakil kepala kuil, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Lancang. Atas dasar apa kau mengklaim lonceng itu rusak? Tunggu. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Jadi begitu rupanya. Aku hampir tertipu oleh kalian yang tak berguna ini. Apakah lonceng itu rusak atau tidak? Satu ujian akan mengungkapkan kebenarannya. Siapa di antara kalian yang ingin maju dan mencoba? Aku. Bocah Xiao. Aku peringatkan kau. Jika lonceng itu tidak rusak, dan kau mencoba memaksakan dentang ketujuh, kau akan menderita serangan balik dari lonceng primordial. Aku mengerti. Namun orang tak berguna ini berhasil membunyikannya hampir 100 kali. Lonceng ini pasti rusak. Anak muda. Riwayatmu tamat. Dentuman ketujuh. Berdentanglah untukku. Xing Chen. Bisakah dia benar-benar membuat lonceng itu berdentang 9 kali? Tidak. Ini 100 kali. Arah ini. Seorang raja abadi. Seorang ahli raja abadi telah turun. Melampaui 9 dentang lonceng. Bakat seperti itu harus menekan zaman. Murid ini. Aku raja abadi 9 cahaya. Akan mengambil. Sebagai seorang raja abadi. 9 dentang sudah luar biasa. Tapi dia membuat lonceng primordial. Berdentang hampir 100 kali. Ini. Monster macam apa ini? Aku pernah mendengar kepala kuil berkata, lonceng primordial ditempa oleh raja abadi dari alam atas. 9 dentang adalah batas mutlak. Satu-satunya yang mampu membuat lonceng berdentang 9 kali adalah monster dengan bakat raja abadi. Mungkinkah bakat bocah ini benar-benar melampaui raja abadi? Orang ini benar-benar telah menarik perhatian seorang raja abadi untuk menjadikannya murid. Keberadaan macam apa yang telah disinggung oleh keluarga Xiaoku? Mustahil. Keajaiban alam seperti ini. Bagaimana mungkin di... Media.
Itu hancur. Lonceng kuno itu telah hancur. Transfer energi gagal meningkatkan kultivasinya. Lonceng kuno itu hancur lagi. Aku mengerti sekarang. Pasti kau bocah yang menggunakan semacam metode curan di dalam. Aku. Membuat lonceng itu berdentang 100 kali. Dan menghancurkannya. Jika tidak dengan bakat sebesar itu, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak memiliki kultivasi? Bahkan transfer energi pun gagal. Apel, curang. Sudah berakhir, kita terlalu cepat berlutut. Jadi itu hanya kecurangan. Aku sekarang mengumumkan bahwa aku menarik kembali pernyataanku sebelumnya. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Kau bocah. Apa gunanya jika bakatmu tinggi, jika kau tidak bisa berkultivasi? Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Dan kau bahkan membuat kami ayah dan anak berlutut. Kita akan menyelesaikan utang ini dengan benar hari ini. Raja Abadi Junior Ranah Raja Abadi. Bakat yang menentang surga. Namun dia tidak bisa berkultivasi. Sungguh sangat disayangkan. Siapa yang bilang muridku tidak bisa berkultivasi? Immortal Master Lin. Mungkinkah Lin Bufa adalah muridmu? Baiklah, sebelum aku naik ke alam atas, Bufan sudah berada di tingkat Raja Abadi. Sekarang, dia telah mencapai ranah Master Abadi. Hanya sekumpulan orang lemah yang bahkan belum mencapai abadi sejati. Kalian kawanan tak beradab, mencoba menggunakan transfer energi untuk membuat kultivasi. Muridku tidak stabil. Itu sungguh menggelikan. Lalu lonceng primordial tadi berdentang 2 kali lagi sebelum hancur. Mungkinkah itu? Memang, Bufan dia memiliki potensi tingkat Kaisar Abadi. Saat ini tidak ada seorang pun di 3 alam yang telah menjadi Kaisar. Bufan adalah orang yang paling mungkin menjadi Kaisar. Raja Abadi Bahuang Kepala Kuil Ranah Raja Abadi. Hanya saja, sekarang setelah bakatnya terungkap, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Apa? Bocah itu adalah murid dari Guru Abadi Lin. Gawat. Aku harus segera turun ke alam fana. Jika kuil 8 penjuru meninggal murid seorang Guru Abadi, aku juga akan celaka. Alam Iblis. Kaisar Iblis Diusuan Master Abadi. Potensi Kaisar Abadi. Itu benar-benar muncul di alam manusia. Makhluk dengan potensi Kaisar Abadi. Raja Iblis 100 wujud. Tuan Yang Mulia Iblis. Raja Iblis 100 wujud tingkat abadi. Aku berada di titik kritis dalam menembus ke tingkat Kaisar Iblis. Aku tidak bisa membagi fokusku. Pergilah ke alam manusia. Temukan makhluk dengan potensi Kaisar Abadi ini. Dan bunuh dia. Ingat. Jangan melakukannya sendiri. Jika tidak, kau akan menarik perhatian fosil-fosil Tun di alam abadi. Sesuai perintahmu. Begitu bocah dengan potensi Kaisar Abadi itu disingkirkan. Dan aku menembus ke tingkat Kaisar Iblis. Seluruh 3 alam akan bersujud di hadapanku. Apa yang kalian bicarakan? Kultivasi apa atau bukan kultivasi? Lonceng ini kualitasnya buruk. Bagaimana bisa kalian menyalahkanku karena lonceng ini hancur? Kau bocah, masih mencoba berargumen. 2 tetua, wakil kepala kuil, orang ini berbuat curang selama seleksi masuk. Kejahatannya pantas mendapatkan hukuman mati. Aku meminta kalian bertiga untuk bergabung dan mengeksekusi bocah ini. Tolong kepala kuil dan para tetua bertindaklah. Dan eksekusi bocah ini. Dan eksekusi bocah ini. Bocah yang baik. Jika lonceng kuno itu tidak hancur, kuil 8 penjuruku akan benar-benar tertipu olehmu. Kau berani curang dan menghancurkan lonceng kuno. Menurut hukum kuil, kau harus membayar dengan nyawamu. Aku pikir Dacia telah melahirkan bakat yang menentang surga, tapi aku tidak menyangka itu adalah penipuan. Berlututlah dan menyerahlah, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku. Lin Bufan, apa kau dengar itu? Mengapa kau tidak berlutut dan menerima kematianmu? Berlutut, Berlutut, berlutut. berlutut, berlutut. Mengesampingkan apakah aku yang memecahkan lonceng ini atau bukan. Bahkan jika aku yang melakukannya. Apakah kalian harus bersikap begitu memusuhi? Seperti kata pepatah. Kata-kata manis menghangatkan 3 musim dingin. Tapi kata-kata jahat membuat menggigil bahkan di musim panas. Beri aku sedikit kehangatan. Hangatkan adikmu. Aku. Bukankah kau tidak akan berlutut kan? Maka aku akan mematahkan kakimu untuk membantumu berlutut. Aku percaya pada Bufan. Dia tidak curang. Leluhur, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Bocah ini sudah tidak bisa diselamatkan, dan kau masih mendukungnya. Apakah kau ingin membawa keluarga Liu kita menuju kehancuran? Ayah, mengapa kau masih memanggilnya leluhur? Kita sekarang adalah orang-orang keluarga Xiao. Apa urusannya keluarga Liu dengan kita? Tepat sekali, untung kita cerdik dan memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Jika tidak, kita pasti sudah dibunuh oleh bocah ini sejak lama.
Begitukah? Kau akan segera menyesalinya. Liu Shiqiu. Kaulah yang seharusnya menyesali ini. Menyingkirlah. Aku akan mengambil nyawamu juga. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melangkahiku dulu. Bukankah itu sedikit berlebihan? Bahkan jika aku yang memecahkan lonceng kuno itu tidak bisa disebut penipuan atau kecurangan bukan. Jumlah mereka sangat banyak. Jika kalian berani bergerak, itu hanyalah perkelahian umum. Memanggil polisi. Anak muda. Apakah kau sudah ketakutan sampai kehilangan akal? Memanggil polisi di sini di kuil 8 penjuru. Kau membuat kami tertawa sampai mati. Di seluruh Dacia ini, tidak pernah ada siapapun yang berani memanggil polisi ke kuil 8 penjuru. Sepertinya kalian tidak hanya butuh polisi, tapi juga perlu menghubungi rumah sakit jiwa. Kau terdengar seperti sudah kehilangan akal sehat. Siapa yang kau panggil gila? Siapa lagi kalau bukan kau? Meskipun dalam kondisimu, kau mungkin akan terus mengiler bahkan jika kau sudah sembuh. Kau bocah jaga lidah tajammu itu. Kau akan mati hari ini bagaimanapun juga. Tidak perlu membuang napas padanya. Dua tetua tolong bertindaklah. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Liu Shiqiu, kau punya nyali. Berani menggunakan pedang keluarga Shao untuk membantai anggota keluarga Shao? Apakah kau pikir tidak ada yang bisa menanganimu? Wakil kepala kuil, tolong bertindaklah dan eksekusi orang ini untuk menegakkan hukum kuil kita. Apakah ini satu-satu non? Kau bocah, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Tidak. Jika ingin bicara, bicaralah saja. Kenapa kalian malah menyerang? Apa kau tahu berapa harga ponselku? Biar ku beritahu. Kau sudah mendapat masalah, dan kau akan dimintai pertanggungjawaban. Anak muda, kau masih memikirkan ponselmu yang rusak itu. Kau berbuat curang dalam seleksi kuil 8 penjuru, dan menghancurkan lonceng kuno. Kau sudah menjadi orang mati. Tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Lantang, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau pikir kau siapa? Orang yang ingin dibunuh oleh kuil 8 penjuru tidak punya hak untuk ikut campur. Diam. Tidak. Wakil kepala kuil. Aku hanya berbicara atas nama kuil 8 penjuru. Mengapa kau memukulku? Tapi untuk berbicara tidak sopan kepada kepala kuil, aku akan menghabisimu. Kuil kepala kuil. Salam kepala kuil. Bangkit. Terima kasih kepala kuil. Apel, kepala kuil dari kuil 8 penjuru. Bukankah dia naik ke alam abadi? Mengapa dia kembali? Kultivasi kepala kuil dan para tetua ini jelas di atas tingkat abadi sejati. Jika dia telah kembali ke Dacia, dia akan tak terkalahkan di dunia ini. Kenaikan ke alam abadi apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti ayah seperti anak. Kau sama saja dengannya. Kalian berdua punya masalah dengan kepala kalian. Dia tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Jangan tidak sopan di depan kepala kuil. Anak muda, tunggu saja. Kepala kuil, kapan kau kembali? Jika aku tidak kembali, kuil 8 penjuru akan tamat. Kepala kuil, apa yang kau katakan? Kepala kuil. Kepala kuil, Anda datang di waktu yang tepat. Saat ini kuil 8 penjuru sedang berurusan dengan bajingan kecil yang berbuat curam dan menghancurkan lonceng kuno. Mencurani dan menghancurkan lonceng kuno. Siapa itu? Kepala kuil. Itu dia. Orang ini sama sekali tidak menghormati kuil 8 penjuru. Aku meminta kepala kuil untuk menjatuhkan sanksi pada orang ini. Begitukah? Ya, kepala kuil. Omong kosong. Apakah kau mencoba menghancurkan kuil 8 penjuru? Atau kau mencoba membuatku terbunuh? Kepala kuil. Bagaimana aku berani, kepala kuil? Kepala kuil. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Dia. Jangankan memecahkan lonceng primordial. Bahkan jika itu berarti menghancurkan kuil 8 penjuru di dalam 3 alam, tidak ada yang bisa menghukumnya. Dia. Aku benarkah aku sehebat itu? Apel, mungkinkah latar belakang asli anak ini adalah kepala kuil 8 penjuru? Sudah berakhir. Putri, kita memutuskan hubungan terlalu cepat. Leluhur. Kau mengenalku. Hatiku yang membara akan selalu menjadi milik keluarga Liu. Benar sekali, leluhur. Apakah kita masih punya kesempatan? Enya. Taman muda Lim. Orang bodoh buta mana yang tadi mencoba membunuhmu? Mereka. Dan mereka juga. Aku sendiri pun tidak mengerti. Aku hanya memecahkan gunting kuku. Itu saja. Mereka mengejarku seperti anjing gila. Apa menurutmu ada yang salah dengan otak mereka? Jadi kalian yang ingin menyentuh teman muda Lim. Salah paham, salah paham. Semuanya hanya salah paham.
Ampuni nyawaku tuanku. Tolong ampuni aku. Kenapa jadi pengecut sekarang? Jangan jadi pengecut sekarang. Aku sebenarnya lebih suka kau yang seperti sebelumnya. Tatapan angkul dan liar yang kau miliki tadi. Tunjukkan lagi ayolah. Tuan Lin, anggap saja kami seperti angin lalu. Biarkan kami pergi saja. Seperti yang diduga yang kuatlar yang berkuasa. Bahkan keluarga Xiao yang perkasa. Di depan kuil 8 penjuru. Tidak punya pilihan selain berlutut. Aku tidak pernah menyangka ini. Jadi latar belakang bocah ini adalah kepala kuil 8 penjuru. Kudengar dia bahkan akan menikahi Valkyrie. Keluarga Liu benar-benar mendapat durian runtuh kali ini. Tidak, aku menolak menerima ini. Kepala kuil. Apa sebenarnya identitasnya? Yang membuatmu membantunya seperti ini? Apakah kalian tahu siapa dia? Aku siapa aku? Aku hanyalah seorang Taois rendahan. Memangnya aku ini siapa? Kepala kuil. Kau juga mendengarnya bukan? Dia hanyalah seorang Taois rendahan. Dia tidak memiliki identitas agung yang maha kuasa sama sekali. Taois rendahan. Baiklah, aku akan memberitahu kalian identitas aslinya. Dia adalah murid dari guru abadi tertinggi dari alam abadi. Apakah orang itu adalah seseorang yang bisa diharapkan oleh keluarga Xiao rendahan seperti kalian? Untuk disinggung. Aku. Apal, murid seorang guru abadi. Ini mustahil. Ini mustahil. Aku awalnya berpikir bahwa Bufan memiliki kultivasi tingkat abadi. Sudah merupakan bakat yang menentang langit. Aku tidak pernah membayangkan latar belakangnya akan sebesar ini. Aku benar-benar mendapatkan durian runtuh. Tuan abadi. Aku benar-benar menyinggung seorang tuan abadi. Mustahil. Jika dia murid seorang guru abadi, bagaimana mungkin dia datang ke keluarga Liu kita untuk melamar? Dia pasti berbohong. Tunggu. Kalian semua membuatku bingung sekarang. Apakah aku benar-benar sehebat itu? Jika dia memiliki bakat seorang guru abadi dan kultivasi seorang abadi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya sendiri? Ini pasti kebohongan. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Bagaimana kita membuktikannya? Taman muda Lin, tunjukkan keahlianmu, biarkan semua orang tahu kekuatan sejatimu. Memamerkan kekuatanku. Aku tidak punya kekuatan sejati apapun. Aku bahkan tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Taman muda Lin, jangan khawatir. Di dalam dirimu bersemayam kekuatan dahsyat yang bahkan tidak kau sadari. Silakan lepaskanlah sesuka hatimu dan biarkan semua orang melihatnya. Apakah ini sungguhan? Bufan, apakah kau lupa saat kau menyelamatkanku dari Dewa Raja Zeus? Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Oleh karena itu, kau pasti seorang ahli. Aku adalah ahli yang tiada tara. Percayalah, kau memang seorang ahli. Seorang ahli tiada tara yang ternyata penipu. Kurasa dia bukan apa-apa. Lalu, apakah kau berani menantangnya dan melihat hasilnya? Aku. Aku leluhur iblis surgawi telah terperangkap selama 1000 tahun. Akhirnya aku melihat cahaya hari lagi. Gawat. Leluhur iblis surgawi yang ditekan oleh kuil benar-benar telah memecahkan segalanya. Leluhur iblis surgawi ini memiliki kultivasi abadi emas. Kecuali kepala kuil tidak ada yang bisa menaklukkannya. Kepala kuil, aku harus merepotkanmu untuk bertindak dan menanganinya. Aku saat ini hanyalah sebuah proyeksi dan hanya bisa mengerahkan kekuatan di bawah tingkat abadi emas. Aku bukan tandingan leluhur iblis surgawi. Kalau begitu, kepala kuil 8 penjuru. Setelah aku selesai membunuhmu dan kuil 8 penjuru, dan menguras kultivasi semua orang, aku akan naik ke alam surgawi. Dan memastikan kematianmu. Begitukah sayang sekali kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Hari ini, kau pasti akan mati di sini. Bahkan kau hanyalah sebuah proyeksi. Tidak sebanding denganku. Siapa lagi yang bisa mengalahkanku? Taman muda Lin, silakan bertindaklah. Aku. Benar itu kau. Kepala kuil 8 penjuru. Apakah kau sudah pikun? Meminta bocah ingusan untuk berurusan denganku iblis surgawi? Atau apakah kau sudah menyerah pada hidup? Leluhur iblis surgawi, kau belum tentu bisa mengalahkan teman muda Lin. Apa yang kau katakan? Karena kalian begitu mempercayaiku, maka akan kucoba. Ayo kau fosil tua. Bocah, karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Serahkan nyawamu. Tamatlah. Aku tidak mau mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa kalah darimu? Siapa sebenarnya kau?
Bagaimana ini mungkin? Tidak disangka dia menggunakan gerakan seperti itu untuk mengalahkan leluhur iblis surgawi. Mungkinkah bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan tingkat abadi? Putri kita memutuskan hubungan dengannya terlalu cepat. Ini mustahil. Tunggu kemana dia pergi. Teman muda Lin, terima kasih. Karena telah menyelamatkan kuil 8 penjuru kami. Kami berterima kasih kepada Tuan Abadi karena menyelamatkan nyawa kami. Kami berterima kasih kepada Tuan Abadi karena menyelamatkan nyawa kami. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Bangun cepat bangun. Bufan, mereka semua melihatnya. Kau adalah orang yang mengalahkan leluhur iblis surgawi. Kau benar-benar ahli yang tiada tara. Apakah mereka hanya mencoba menipuku? Lagi pula menjatuhkan seorang pria tua. Tidak membuat seseorang menjadi ahli tiada tara. Kata-kata mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Begini saja, karena masalah ini sudah selesai. Mari kita bicara tentang kita. Bukankah kalian semua ingin membunuhku tadi? Tuan Lin, aku salah lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Lin, tolong ampuni aku. Aku berjanji tidak akan ada yang keempat kalinya. Mereka sudah bersujud padamu 3 kali. Mereka mungkin bahkan tidak bersujud pada orang tua mereka sendiri. Sebanyak mereka bersujud padamu. Totei. Bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita salah mendukung pihak. Seandainya kita tahu lebih awal bahwa Lin Bufan memiliki kekuatan seperti ini, kita tidak akan pernah meninggalkan keluarga Liu. Tepat sekali. Karena kalian begitu tulus. Dalam permintaan maaf kalian, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlari telanjanglah di sekitar Haicheng. 10 putaran dan kita anggap impas. Biarkan saja begitu. Apel. Apa-apa? Apakah kau ingin aku membantumu melakukannya? Baiklah. Kami mengerti. Dan kalian semua, bukankah kalian sudah bersumpah setia kepada keluarga Xiao? Kalau begitu kalian bisa berbagi penderitaan dan berlari telanjang bersama-sama. Bahwa aku akan lari. Lari. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Ayo pergi. Kita tidak boleh menyinggungnya. Baik. Ayo pergi. Teman muda Lin, aku akan pergi sekarang. Baiklah, lanjutkan. Sikil. Karena kita akan menikah. Kau benar-benar harus ikut kembali ke kuil Tao bersamaku untuk memberikan penghormatan kepada guruku. Baiklah. Berita. Keparat. Ini semua karena Lin Bufan. Binatang itu. Dia membuat kita kehilangan semua muka. Aku akan membunuhnya. Membunuhnya. Dia bahkan membunuh leluhur iblis surgawi. Dengan apa kau akan membunuhnya? Koran-koran ini. Apa yang sedang terjadi? Aneh. Benar-benar aneh. Aku tidak tahu. Kau. Siapa kau? Bahkan aku seorang ahli ranah dewa. Tapi aku tidak bisa merasakan napas orang ini bahkan saat aku mendekat. Kultivasi orang ini pasti setidaknya setara dengan milikku. Bukankah kau di sini untuk membunuh Lin Bufan? Aku di sini untuk membantumu. Bunuh Lin Bufan. Dia dilindungi oleh Valkyrie. Dan dia memiliki pembantai dewa yang menjaga tubuhnya. Bunuh dia. Kau berani menyebut dirimu raja. Apakah kau benar-benar Raja Abadi? Raja Abadi. Bahkan Raja Abadi biasa bisa kuhancurkan dengan jentikan jariku. Tekanan yang sangat kuat. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah Raja Iblis 100 wujud. Raja Iblis. Raja Iblis. Kau berasal dari alam iblis. Alam iblis. Benar. Selama kau tunduk padaku, aku akan meningkatkan kultivasimu. Kerana penguasa iblis. Setara dengan tahap abadi di alam abadi. Bagaimana? Apakah kau bersedia tunduk padaku? Kami bersedia tunduk. Kami bersedia tunduk. Salam Tuan Raja Iblis. Salam Tuan Raja Iblis. Sangat bagus. Biarkan aku membiarkanmu menikmati kekuatan alam iblis. The film was translated and narrated by M Media.
Kekuatan yang sangat besar. Apakah ini ranah penguasa iblis? Dengan kekuatan ini, aku bisa membunuh siapa saja. Kekuatan telah diberikan kepadamu sekarang. Pertama kau harus melakukan tugas. Buka penghalang besar Dacia. Dengan penghalang yang berdiri, apapun di atas tingkat abadi sejati dari alam luar, dan di bawah tingkat penguasa sejati, tidak bisa memasuki wilayah Dacia. Dan aku sendiri tidak bisa menyerang. Begitu penghalang dibuka, dan mereka yang telah kukultivasi di alam luar, para dewa diizinkan masuk. Membunuh Lin Bufan. Akan semudah membalikan telapak tangan. Saat waktunya tiba, bawakan kepalanya kepadaku. Mengerti? Bawahanmu patuh. Lin Bufan. Ajalmu sudah dekat. Kuil Tau di Gunung Wolong. Apakah ini kuil Tau milikmu? Benar memang agak usang. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak melihatnya dengan benar saat terakhir kali aku di sini. Kalau begitu mari kita lihat-lihat dengan baik kali ini. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini anjingku Huang besar. Anjing yang lucu sekali. Gawat, penghalang besar Dacia telah ditembus. Penghalang apa? Penghalang ini ada untuk bertahan melawan dewa-dewa jahat yang kuat dari luar alam. Begitu penghalang rusak, Dacia pasti akan menghadapi bencana. Liu Shiqiu, kau tidak salah. Dacia tamat. Shao Liancheng, mungkinkah itu kau? Apakah ini perbuatan klan Shao? Memang ini perbuatan kami. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Jika bukan karena dia yang menyebabkan klan Shao kami kehilangan semua muka, membuatku berlari telanjang di depan The jutaan film was orang. Kami translated tidak akan and pernah melakukan ini. narrated by M. Orang yang Media. menghancurkan Dacia adalah dia. Tidak, tunggu ini. Bagaimana mungkin ini melibatkan aku? Kulihat kau ingin berlutut lagi. Jangan khawatir anak muda. Kali ini kau pasti akan mati. Begitukah? Hanya kalian berdua. Siapa bilang? Hanya ada kami berdua. Hanya seorang kultivator ranah dewa. Dan satu lagi tanpa kultivasi sama sekali. Rakyat jelata, layak membuat kita begitu repot. Apa sebenarnya yang dipikirkan Raja Iblis? Shao Liancheng tidak hanya membuka penghalang Dacia, tetapi juga bersekongkol dengan dewa jahat luar alam. Apakah kau berniat menjadi pendosa Dacia selamanya? Pendosa selamanya, segera Dacia akan menjadi kekuasaan klan Shouku. Pemenang adalah raja yang kalah, adalah penjahat. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Klan Shouku tidak hanya tidak akan menjadi pendosa selamanya, tetapi akan menjadi raja baru Dacia. Tidak kau. Kegilaan macam apa yang merasukimu lagi? Obatmu ini. Kau benar-benar harus terus meminumnya. Anak muda, kau tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Kalian berempat. Serang. Aku raja ini sudah mengatakannya. Serahkan dia padaku. Kau tidak perlu menyerang. Jangan khawatir anak muda. Aku raja ini akan membuat kematianmu menyakitkan. Berhenti. Dewa Pedang. Shao Liancheng, Zhao Xingten. Kalian berdua bajingan. Kalian telah membawa aib petang bagi klan Shao kita. Berani-beraninya membuka segel dan membiarkan dewa jahat dari alam luar masuk. Apakah kalian ingin Tan Shao kita dikaji selama 10.000 tahun? Berhenti sekarang juga. Dan bagaimana jika aku menolak untuk berhenti? Kalau begitu jangan salahkan aku karena menjunjung kebenaran di atas ikatan keluarga. Apa yang kau tertawakan? Kekuatan ini. Jalan iblis. Kalian berdua benar-benar telah jatuh ke jalan iblis. Lalu kenapa? Selama seseorang kuat, itulah jalan yang benar. Leluhur, kekuatan kami sekarang lebih besar darimu. Jadi klan Shao
harus mendengarkan kami. Tuan Lin, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu lagi. Semuanya berakhir. Kultivasi mereka telah menembus ke tingkat Raja Iblis begitu cepat. Dan dengan tambahan dewa-dewa jahat ini. Bahkan jika Lin Bufan memiliki kultivasi tingkat abadi, dia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Dasia tamat. Tidak apa-apa, harus kukatakan kalian ini. Benar-benar kelompok keturunan yang tidak berbakti. Berani menyerang leluhur sendiri. Dewa Pedang. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Mendisiplinkan mereka. Mendisiplinkan kami. Anak muda, penghinaan yang kau timpakan padaku sebelumnya. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Aku raja ini akan menjadi yang pertama menyiksanya. Dengar baik-baik anak muda. Orang yang akan membunuhmu. Itu adalah aku, Hades Raja Dunia Bawah. Lin Bufan awas. Dari mana anjing liar ini datang, Inyahlah? Ini. Apa ini? The film was translated and narrated by M Media. Benda apa ini? Anjing pintar, anjing pintar. Kalian semua sudah melihatnya sekarang kan? Hari ini adalah hari kematian kalian semua. Hades ini Raja Dunia Bawah. Bukankah dia memang seperti ini? Jadi aku sayang saya begitu. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan anjing yang kupelihara. Sialan ini benar-benar binatang surgawi. Aku bahkan mengelusnya tadi. Jika ia benar-benar melepaskan kekuatannya, bukankah aku juga akan tamat? Mengerikan. Terlalu mengerikan. Kuil Tao ini benar-benar tidak sederhana. Itu hanya seekor anjing. Aku benar-benar tidak percaya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, kita tidak bisa mengalahkan satu anjing. Kalian semua terlalu lemah. Untuk sampah seperti ini, aku dewa jahat akan menaklukkannya sendiri. Monster, rasakan seranganku. Dan kau, Loki, benarkah? Jadi aku Avengers begitu. Kalian bicara besar sekali. Tapi bagiku kalian hanyalah ayam. Binatang surgawi. Binatang surgawi lainnya. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kau? Dari mana semua binatang surgawi ini berasal? Binatang surgawi apa? Bukankah ini hanya sekumpulan hewan? Kau bisa menemukan ini di mana saja di pasar hewan. Kata-kata yang sangat sombong. Semuanya anak ini tangguh. Ayo kita serang bersama. Jangan biarkan dia menghabisi kita satu persatu. Ini kesempatan kita. Baiklah, mari kita serang bersama. Lin Bufan. Bahaya. Hanya dengan satu bersin, dia menjatuhkan semua Raja Surgawi itu. Mungkinkah Tuan Lin adalah seorang Raja Abadi? Mustahil dia bahkan melampau itu. Orang ini. Seberapa besar kekuatan yang telah dia sembunyikan? Tidak. Kenapa kalian semua tersungkur di tanah lagi? Cepat bangun. Aku baru saja selesai bersih-bersih. Kau jangan mendekat. Jangan mendekat. Nak, jangan mendekat ke sini. Aku beritahu kau. Jika kau melangkah satu kali lagi, aku akan. Akan apa? Aku akan berlutut padamu saja. Apakah mereka sedang mengalami gangguan? Mereka sudah kecanduan berlutut. Nak, ini kesempatan kita. Lin Bufan awas. Ayo lari. Dan mereka kabur begitu saja. Lupakan saja. Pak Tua, kau datang di waktu yang tepat hari ini. Aku baru saja berencana membuat hotpot. Makan hotpot. Jangan dilihat. Kuil Tauku punya banyak makanan. Kau akan dimanjakan hari ini. Aku akan membuat resep rahasia. Hotpot sup ayam. Ayam. Kamu menggunakannya untuk hotpot. Tuan Lin, apakah kau benar-benar tidak tahu benda apa ini? Ini sangat berharga. Berharga. Itu hanya menunjukkan. Kalian orang kota belum pernah melihat dunia. Apa yang begitu berharga darinya? Itu hanya ayam hutan. Ayam liar. Benar sekali.
Aku punya satu sarang penuh. Sekumpulan sampah tak berguna. Sampang. Sekumpulan sampah. Dengan kalian sebanyak ini, kalian masih tidak bisa mengalahkan bocah Lin Bufan itu. Raja Iblis, bukan karena kami tidak kompeten, tapi karena anak itu terlalu aneh. Dia memelihara banyak binatang abadi di kuil Tou-nya. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Kau makhluk tak berguna. Karena kau tidak bisa membunuh Lin Bufan, kau tidak berguna bagiku. Serahkan nyawamu. Tunggu. Qin Chen, mengapa kau ada di sini? Pergilah dengan cepat. Tuan Raja Iblis, aku punya rencana untuk berurusan dengan bocah Lin Bufan itu. Lanjutkan, katakanlah. Setiap orang punya kelemahan. Kelemahan Lin Bufan saat ini adalah Valkyrie. Selama kita bisa menculik Valkyrie, kita bisa memaksa Lin Bufan meninggalkan kuil Tou dengan waspada. Dengan begitu, kita bisa memperlakukannya sesuka hati kita. Ide bagus. Maka aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan khawatir Tuan Raja Iblis. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Semoga saja. Qin Chen, terima kasih telah menyelamatkan kami. Selama kita membunuh Lin Bufan, kali ini, Dacia ini akan menjadi milik kita. Jangan khawatir. Aku akan memastikan dia mati dengan mengenaskan. Apa yang kamu lakukan di kediaman keluarga Liuku? Valkyrie, jangan terlalu dingin. Kami di sini untuk membawakanmu hadiah. Sebuah hadiah? Hadiah macam apa? Lihat ini. Hadiahnya. Sudah tiba bukan? Kirimkan kali Bufan. Istri. Aku pulang istri. Istri. Lin Bufan, Liu Shiqiu ada di tangan kami. Jika kau ingin dia hidup, datanglah sendirian ke gudang terbengkalai di pinggiran kota. Kalian bajingan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau sudah bangun. Kau telah diberi pil peluru kekuatan. Kau tidak lagi memiliki kultivasi. Kamu ingin memanfaatkanku untuk menghadapi Lin Bufan. Jangan harap. Valkyrie, sebaiknya kau bersikap baik dan bekerja sama. Jika tidak, aku tidak keberatan membiarkan saudara-saudaraku mencicipi Valkyrie. Dasar sampah. Diam. Apakah Xing Chen orang yang bisa kau hina? Liu Qingcheng, apa kamu masih mau keras kepala? Keras kepala. Sejak saat kau mulai memihak bocah di keluarga Liu itu, aku tersadar. Terus mengikutimu adalah jalan buntu. Benar. Bukankah kau ingin menikahi Lin Bufan? Maka hari ini, aku akan mencari seseorang untuk menggantikan Lin Bufan dan menuntaskan pernikahan itu untuknya. Xing Chen. Dimengerti. Saudara-saudara, mari berpesta. Berhenti. Anak muda, kau akhirnya datang. Bufan. Lepaskan Shiqiu. Baiklah, aku bisa melepaskannya. Tapi kau harus menukar nyawamu untuk itu. Bufan lari. Ini jebakan. Jangan tertipu. Lari, jangan pedulikan aku. Diam. Aku tidak bisa pergi. Karena aku sudah memutuskan kau adalah istriku. Jika aku melarikan diri, pria macam apa aku ini? Bufan. Kau berada di ambang kematian, dan kau masih menggoda. Lin Bufan, hanya satu di antara kalian berdua yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Apakah itu kau atau dia? Aku tidak memilih keduanya.
Kalau begitu kalian berdua harus mati. Dan apa yang membuatmu berpikir kalian bisa kalian sekumpulan? Sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa mengalahkan ayam dan bebek di rumahku. Terakhir kali aku ceroboh. Hari ini kau pasti mati. Terimalah ini alam semesta, pinjamkan aku kekuatanmu. Apakah hanya itu? Lin Bufan, wanitamu masih ada di tangan kami. Sikil. Anak muda, jika kau tidak ingin wanitamu mati, maka berlututlah dan memohon. Dan akhiri hidupmu sendiri. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Kalian sekumpulan pengecut yang hina. Lalu bagaimana jika memang begitu? Bukankah kau masih berada di tangan kami sekarang? Berlututlah sekarang. Kau. Orang yang seharusnya berlutut adalah kalian. Sikil. Bufan, Kepala kuil 8 penjuru. Apakah kami mati? Bukan untuk kau putuskan. Kekuatan sosok agung yang berdiri di belakang kami, berada di luar apapun yang bisa kau bayangkan. Apa katamu? Tuan Raja Iblis, tolong serang sekarang. Raja Iblis. Mungkinkah? Sekumpulan sampah tak berguna. Dan aku harus membereskan kekacauan kalian. Raja Iblis 100 wujud. Ternyata itu benar-benar kau. Kau berani menginvasi alam manusia? Penguasa abadi 8 penjuru. Kekuatanmu lumayan. Tapi kau bukan tandinganku. Enyahlah. Yang aku inginkan hanyalah kepala Lin Bufan. Jangan berani menyentuh temanmu Delin. Kau harus melangkahiku dulu. Anak muda, jangan terburu-buru. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang. Untuk bersatu kembali dengan mereka. lalu apakah aku cukup memenuhi syarat? Tuan Abadi, Guru kau belum mati. Guru telah menyembunyikannya darimu begitu lama. Sebenarnya aku tidak pernah mati. Aku naik ke alam abadi. Alam abadi. Apakah alam abadi benar-benar ada di dunia ini? Lalu jika mereka semua abadi, mengapa mereka begitu lama? Karena kau memiliki bakat yang tiada tara. Dan sudah lama menjadi abadi. Hanya saja guru, menyembunyikannya darimu sampai kau cukup kuat. Jadi aku benar-benar ahli yang tiada tara. Guru kau telah menyembunyikan ini dariku begitu lama. kalian berdua bisa menyelesaikan reuni kalian nanti. Aku akan mengambil nyawa anak ini. Tuanku, Jadi aku sekuat ini. Lalu kenapa aku masih harus menjaga kuil itu? Raja Iblis 100 wujud hari ini, kau pasti akan mati. Yang Mulia Iblis, selamatkan aku. Yang Mulia Iblis, mungkinkah? Lin Tianxing. Karena yang terkuat dari 3 alam semuanya ada di sini. Begitu aku melenyapkan kalian semua, aku akan menaklukkan 3 alam. Aura ini, apakah itu kau? Yang Mulia Iblis Jiu Xuan, Yang Mulia Iblis. Tidak. Aku sudah berhasil menerobos. Sekarang, kau harus memanggilku Kaisar Iblis. Kaisar Iblis. Itu benar. Seni iblisku sudah sempurna. Aku telah naik menjadi Kaisar Iblis. Aku tak terkalahkan di 3 alam. Kalian tidak punya kesempatan untuk menjadi tandinganku. Jiu Xuan telah mencapai tingkat Kaisar Iblis. Tapi kami akan melindungi 3 alam dengan nyawa kami. Jangan berani bertindak gegabah. Kau pikir kalian yang sedikit ini bisa menghentikanku? Lelukon. Anak muda, jangan khawatir. Aku akan membuat kematianmu cepat. Selesai sudah, aku tidak bisa menahan ini. Sikil. Menyedihkan sekali. Bahkan jika kau mengorbankan nyawamu untuk menahan serangan demi dia, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Sikil. Bufan. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sebenarnya ingin menipumu. Tapi kemudian aku sadar. Aku telah jatuh cinta padamu. Bufan.
Aku mencintaimu. CQ. CQ. Sangat mengharukan. Baiklah anak muda. Apakah kau siap untuk mati? Kaisar Iblis Jiusuan. Aku menginginkan nyawamu. Kekuatan apa yang kau miliki untuk membuat kaisar ini mati? Ini? Kultivasi Bufan. Bahkan aku tidak bisa melihat menembusnya sekarang. Mungkinkah dia sedang menerobos ke alam kaisar? Mustahil. Kau Samut. Berani bermimpi menjadi kaisar pergilan ke neraka. Mengapa? Mengapa kau belum mati? Kita berdua berada di ranah kaisar. Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Karena bakatku berada di atas bakatmu. Aura ini kaisar abadi. Kaisar abadi. Itu adalah kaisar abadi. Tidak, kaisar ini telah berkultivasi selama miliaran tahun. Menanggung 10.000 malapetaka untuk melangkah ke ranah kaisar iblis. Bocah, sudah berapa tahun kau berkultivasi? Bagaimana kau bisa menjadi kaisar dengan begitu mudah? Tidak. Kaisar ini menolak untuk menerima ini. Kau menolak untuk menerimanya. Kalau begitu kau dan alam iblismu akan musnah bersama. Aku sudah pulih sepenuhnya. Apakah ini kekuatan seorang kaisar abadi? Muridku adalah seorang kaisar abadi. Lin Bufan. Kerja bagus. Aku bisa menyombongkan ini selama 10.000 tahun. 1 triliun tahun. CQ. Mengapa aku bisa memulihkan seluruh tubuh kalian? Namun aku tidak bisa menyelamatkan CQ. Mengapa? Bufan yang mati tidak bisa hidup kembali. Bahkan seorang kaisar abadi tidak bisa melakukannya. Tuan, aku tahu Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan CQ. Aku mohon beritahu aku. Ada satu cara. Namun Apa? jika kau bersedia melepaskan kekuatan kaisar abadi milikmu dan memberikan inti kaisar kepada Liu Jikyu, itu mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kau akan kehilangan kekuatanmu dan mungkin bahkan mati. Lalu tunggu apa lagi? Beritahu aku dengan cepat cara melewati inti kaisar. Bufan, tenanglah. Benar Kaisar Abadi Lin. Kau bisa kehilangan nyawamu. Kau harus memikirkannya matang-matang. Nyawaku milik CQ. Kekuatan inti kaisar yang sepel. Aku tidak membutuhkannya. Selama CQ bisa diselamatkan, aku tidak menyesal meski harus mati. Seperti yang diharapkan, semua ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Baiklah, aku akan mengajarimu metode untuk memberikan inti kaisar. The film was translated CQ. and narrated by M Media. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kaisar Abadi Lin. Bufan, Bufan, kau sudah sadar. Aku belum mati. CQ. Di mana dia? Bufan Liu Jikyu dia.
Bukankah kau bilang bahwa melewati inti kaisar akan menyelamatkan nyawanya? Di mana si Qiu? Di mana si Qiu? Mengapa? Kamu begitu merindukanku, Si Qiu, sampai bertingkah seperti ini. si Qiu. Bufan, kau terlalu tidak sabaran. Maksudku, Liu Jikyu telah diselamatkan. Si Qiu, kau membuatku takut setengah mati. Tapi Bufan, untuk menyelamatkanku, kamu kehilangan kekuatan kaisar abadimu. Apakah kamu menyesalinya? Menyesal. Apa? Aku menyesal hampir kehilanganmu. Lihat kalian berdua. Pasangan sejoli begitu lengket. Aku pamit dulu. Istriku. Kurasa kita masih melewatkan sesuatu. Merindukan apa? Melawatkan seorang anak.